eh, kan dipindahkan ke sini gitu. Dari respon dari pedagangnya sendiri gimana? Ya awalnya sih merasa keberatan sebenarnya. Keberatan. Tapi kan mau gimana lagi, kita mau cari tempat. Nah, saya menyampaikan ke pihak terkait. Alhamdulillah akhirnya saya dipanggil untuk berkoordinasi bagaimana langkah yang terbaik. Alhamdulillah dikasih untuk sementara di jalan ini gitu. Gitu ya. Belum terbangun, nanti itu adalah memaksimalkan kondisi yang ada yang tadi. Tiap hari selalu ada orang-orang yang berkunjung ke area ini, karena area ini bisa dibilang representasi dari satu daerah. Hal yang saya kira menjadi pertimbangan kemudian wilayah ini direvitalisasi saat ini, dipercantik dan diperindah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya nama gue Alwi. Ini adalah program baru kita yang berjudul Makna Suara. Ini adalah program kolaborasi antara Fulvus Fotografi dengan Kuningan Mas. Saya datang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan untuk bertanya bagaimana konsep revitalisasi Taman Kota Kuningan. Di sana saya bertemu kepala dinasnya. Gimana sih kemudian konsep Taman Kota Kuningan itu Ya. yang menjadi konsennya itu seperti apa sih Pak? Ya, penataan alun-alun ini sudah berubah fungsi ya, dari awal ruang terbuka hijau menjadi ruang terbuka publik. Jadi orang lebih banyak beraktivitas diharapkan di sana. Jadi banyak orang lah yang beraktivitas. Kalau dulu mungkin lebih banyak ke tumbuhan, ke taman, sehingga kalau dilihat sekarang ini ya itu lebih terbuka. Dan yang belum terbangun nanti itu adalah memaksimalkan kondisi yang ada yang tadi saya sebutkan itu, dan juga lighting di itu JPO ya, depan penyeberangan orang, dan penataan masjid sekaligus nanti akan kita laksanakan tempat parkir masjid ini ke depan. Ini nanti kantor kelurahan ya, sama aula yang di belakang ini tahun ini kita akan bongkar. Proses revitalisasi pembangunan taman kota bukan tanpa masalah, karena proses revitalisasi ini memberikan dampak. Salah satu yang terdampak adalah para pedagang kaki lima, pemilik toko sekitar taman kota yang sudah lama berjualan atau berbisnis di area ini akhirnya harus dipindahkan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib para PKL yang sudah lama ini? Bagaimana kepastian nasib mereka ini ke depan? Apakah pembangunan food court di taman kota diprioritaskan untuk para PKL terlebih dahulu? Saya bertemu Ketua Komunitas Pedagang Taman Kota, Pak Soleh, untuk berbicara mengenai hal ini. Kan dipindahkan ke sini gitu. Dari respon dari pedagangnya sendiri gimana? Ya awalnya sih merasa keberatan sebenarnya. Keberatan. Tapi kan mau gimana lagi, kita mau cari tempat. Nah, saya menyampaikan ke pihak terkait. Alhamdulillah akhirnya saya dipanggil untuk berkoordinasi bagaimana langkah yang terbaik. Alhamdulillah dikasih untuk sementara di jalan ini gitu. Gitu ya. Itu berarti inisiatif dari pemerintah pas di sini tuh. Atau memang pedagang minta di sini gitu, di belakang taman kota lagi dibangun. Awalnya kan dari pemerintah dulu. Bagaimana kalau ditempatin di situ? Nah, saya kan mau kemana lagi? Ya oke lah di situ untuk sementara. Terus untuk kedepannya nanti yang diceritakan itu gedung KMPI itu untuk sementara sok silahkan teman-teman kita ngikutin aturan pemerintah, karena itu juga buat kita juga untuk kedepannya seperti itu gitu. Paguyuban pedagang itu setelah ada 170 anggota Ya, atau ya sesudah 170. Waktu berarti baru-baru ini tahun 170 atau enggak? dari dulu ya. Oh, dari dulu. Tahun berapa pembentukan Tahun paguyuban? 2005
2014 kalau nggak salah. 2014. Itu nggak kelihatan soalnya kan gedung-gedungan tuh kecil-kecil. Nah kayak gini nih, ini masih bisa berjalan ke sini. Kalau di sana nggak bisa. Yang mau jalan mau jajan tuh dari depan cuman gini aja gitu. Karena kebanyakannya pedagang gitu. Itu bukan mengganda-ganda, makanya saya inisiatif ke pengurusan kumpulan, bikin KTA, udah bikin KTA, bikin aturan. Ya aturan untuk pedagang dalam artian gitunya, bukan pedagangnya gitu ya. Jadi bukannya saya gimana ada yang jualan baru tuh bukannya menolak karena memang kapasitas tempatnya. Iya. Nah pas dipindahin gitu, ada nggak kesepakatan gitu dari pemerintah, misalkan nanti food court itu memang prioritas buat para pedagang kaki lima yang memang sudah di sini atau buat yang punya KTA gitu, ada nggak prioritasnya? Kami mengajukan pokoknya PKL Taman Kota kalau itu mau dijadikan food court, tolong diutamakan dulu yang punya KTA Taman Kota, pedagang Taman Kota, karena itu berjuang dari awal. Betul. Jualan di Taman Kota juga mendongkrak keramaiannya Taman Kota gitu ya. Gitu. Yeah. Jangan dilihat kumuhnya aja gitu. Tapi Meramaikan dari juga sisi itu, di sisi meramaikan. lain ada keramaiannya juga gitu, ada. Gitu. Udah saya juga lihatlah di taman-taman yang lain nggak ada yang berjualan, ada gelap tuh Nah, betul. gelap. Saya Kayak juga Taman pernah Serdang lihat mungkin Serdang, ya. Tamsil Ya, gitu betul. kan. Akhirnya kan nggak kelihatannya juga nggak enak gitu lah. Jadi memang pedagang tuh buat memantik gitu Ya, untuk gitu. orang-orang bisa berkunjung ke Taman Kota juga ya Pak? Iya. Karena jalan-jalan juga bukan semata-mata untuk jalan-jalan, mencari kuliner lah, makanan-makanan cemilan-cemilan ringan. Karena PKL itu kan harganya tuh nggak terlalu mahal. Gitu. Terus juga terkait food court ada berapa Pak? Difasilitasi berapa ruang? Food court itu untuk sementara itu ada kurang lebih 140-an ya kalau nggak salah ya, untuk food court yang ada di sana. Nanti kita juga karena ini masuk dalam perencanaan kedua ya, kita nanti akan pertimbangkan juga dari kondisi existing yang ada ya, kondisi existing yang ada sehingga dapat memaksimalkan pendayagaan guna ruang yang ada untuk ya kegiatan ekonomi masyarakat. Soalnya kan yang pas proses revitalisasi itu kan banyak pedagang kaki lima yang memang sebelumnya sudah ada di situ ya Pak. Ya. Bagaimana kemudian food court ini, apakah ada skala prioritas gitu untuk para pedagang kaki lima yang sekarang sudah dipindahkan ya Pak ke jalan apa itu yang Pasapen itu ya? Apakah ada prioritas untuk mereka gitu? Atau bagaimana kemudian? Dari pertemuan awal kita sudah kumpulkan kurang lebih waktu itu 160 pedagang 160-an lah pedagang. Ya kita akan utamakan dulu nanti didata ya oleh perdagangan ya dengan Satpol PP ya, dan akan diutamakan bagi mereka yang memang selama ini sudah melaksanakan aktivitas di taman alun-alun. Namun demikian barangkali tadi ya, alun-alun ini merupakan ruang terbuka publik ya. Jadi salah satunya pedagang sendiri itu harus harus turut serta ya, harus turut serta memelihara ya, menjaga kondisi ya di sana sehingga memang tampak penataan lingkungan dan lain sebagainya tetap bisa serasi, bisa terpelihara dalam waktu jangka yang cukup lama. Selain para pedagang kaki lima, ada juga pemilik ruko di sekitar Taman Kota yang terdampak dari pembangunan Taman Kota. Di pembangunan fase kedua nanti, rencananya ruko akan dimundurkan ke belakang. Mereka sudah lama berbisnis di rukonya. Bahkan salah satu dari mereka sudah ada yang 3 generasi. Usaha di sini udah lama betul Pak? Udah lama ini, udah turun temurun ini mah dari nenek. Saya
sama orang tua, terus sekarang diteruskan sama saya. Dari tahun berapa berarti itu dulu? Udah tahun 80-an mungkin. Tahun 80-an. Tapi kalau menurut Bapak sendiri pandangan Bapak, misalkan sekarang Taman Kota dipercantik, kita diperindah, gimana Pak? Ya lebih bagus. Lebih bagus. Ya, terus ini juga masjid kan jadi lebih terbuka. Betul. Asalnya kan untuk masuk pun pusing mau pintunya mau kemana. Sekarang kan ke situ ada bisa masuk. Jadi lebih enak gitu ya Pak? Ya, enak, lebih terang, terbuka. Ya setuju selama tidak merugikan. Iya. Kemarin udah sepakat kita, setuju, asal jangan merugikan toko sama, misalnya kalau harus tokonya harus berhenti ya mungkin ada kompensasi. Kalau untuk berhenti kan kita nggak jualan berarti gitu, ada kompensasi. Terus posisi juga kan ke belakang juga harus puguh lah di mana kita posisinya, luasnya dengan sesuai. dengan kompensasi yang ditawarkan pemerintah berarti baru sekali ya Pak prosesnya? belum ada kompensasi, belum cuman baru satu kali aja mau rencananya begitu. Untuk kompensasi apa-apa belum ada pembicaraan lagi. Kalau bicara taman kota mungkin ya tidak terlepas dari sejarah masa lalu ya, dan khususnya bagi kalangan muda pada saat itu tentu masih ingat gitu bahwa taman kota yang sekarang dibangun cukup megah itu berawal dari berbagai proses pembangunan ya, dari mulai dulu ada Kuningan Plaza, mungkin sebelumnya juga ada bioskop Kuning Ayu di sebelahnya. Bahkan menurut sejarah dan cerita-cerita yang diungkapkan oleh para sesepuh Kabupaten Kuningan, bahwa taman kota yang saat ini itu dulunya juga merupakan stadion ya. Stadion ya. Sebelum ada stadion itu, Kuningan ini ada stadion di sana, terus di sana juga ada terminal, tempat bermain para remaja ya, mungkin banyak yang punya kenangan masa lalu. Menurut saya secara pribadi saya menyambut baik dengan adanya pembangunan taman kota yang begitu representatif saat ini ya. Namun dari sisi sejarah ya, mungkin yang pertama itu di sana ada Jalan Arya Kemuning ya, yang mulai dari ujung sana kantor Kementerian Agama, Jalan Otista sampai ke Jalan Veteran itu dulunya Jalan Arya Kemuning. Namun sekarang Jalan Arya Kemuning itu cukup pendek gitu. Jadi dari Otista sampai batas pojok yang sekarang ada bangunan, entah nantinya untuk perumahan atau bukan perumahan ya, tempat petugas itu. Nah, di pojok dulunya ada kantor Pedanka, di sana ada UPTD pojok sana. Di Jalan Arya Kemuning gitu ya. Yang mungkin harus dipertahankan sejarah. Nah, itu jalan juga mempunyai nilai sejarah, itu jalan, apalagi itu Jalan Arya Kemuning itu ya. Itu kalau nggak tahu sekarang ada jalan atau memang sudah masuk area taman kota, karena keberadaan gedung pemuda itu, gedung remaja KNPI, sananya gedung pemuda Pancasila, juga bangunan-bangunan lainnya konon katanya itu mau hilang. Iya, betul. Kalau melihat dari hal itu, gedung KNPI, gedung Pancasila, gedung Pemuda Pancasila ya Pak. Nah kan memang syarat akan sejarah gitu. Banyak sekali pemuda-pemuda Kuningan mungkin dulu berkegiatan di sana. Betul. Nah sekarang rencana kan mau digusur gitu, mau dirubah. Nah bagaimana pandangan Bapak terkait hal itu? Ya,
Yang itu karena memang mutlak gitu ya. Kalau misalkan satu bangunan atau gedung mau digunakan untuk pembangunan, mau tidak mau hilang gitu ya. Karena jangankan semacam gedung gitu, bahkan makam ini juga kan seperti pembangunan di daerah lain ya, dengan Jati Gede itu banyak makam-makam yang gitu. Tapi paling tidak ada catatan sejarahnya gitu. Jangan sampai nanti generasi kita kehilangan informasi, kehilangan sejarah bahwa gedung ini, mungkin orang juga nggak tahu bahwa di sana dulu ada semacam stadion atau apa itu, entah tahun berapa itu nggak jelas gitu. Karena memang minimnya pendokumentasian gitu, pendokumentasian. Kalau dokumentasi masalah foto, sekarang jangankan gitu, jangankan mencari foto tahun dulu semacam Kuning Ayu, Kuningan Plaza aja itu, yang beredar di medsos gambar itu aja, itu aja gitu. Apakah tidak ada pendokumentasian gitu? Kemudian ada nggak sih standar operasional gitu atau aturan-aturan yang kemudian diterapkan di taman kota nanti untuk pemeliharaan, Pak? Ya, itu dalam perencanaan ya, itu nanti ada standar untuk pemeliharaan. Nanti dalam hal ini karena pemerintah kabupaten ada dinas yang memang berkaitan dengan penataan pertamanan, nanti kita aset ini diserahkan ke dinas pertamanan, karena fungsi dari pekerjaan umum hanya membangun ya. Untuk pemeliharaan selanjutnya itu ada di dinas lingkungan hidup, DLHK ya sekarang ya, dinas lingkungan hidup dan kehutanan kehutanan ya, dan kehutanan DLHK ya, kehutanan ya. Jadi tentunya sesuai dengan perintah dari Sudah ada standarnya ya, Pak? Sudah ada standarnya. Dipindah pun ya inginnya samalah sesuai dengan yang udah dimiliki sekarang. Terus statusnya kan berarti kan tanahnya juga kan pindah ya, jadi posisi ke belakang itu sertifikat untuk pengurusannya kan itu. Berarti harapannya sertifikat udah ada dari pemerintah, udah Iya, udah diurus juga, kan ini hak milik ya, itu juga untuk pindah juga hak milik gitu. Terus ya kompensasi seandainya ada pembangunan kita tidak berjualan ya, ada kompensasi lah, itu kan kita tidak ada penghasilan gitu kalau sampai ini ditutup dulu gitu. Kalau bisa dibangun dulu lah yang di belakang ya, tokonya cepat kan, untuk pindah barang-barang kan susah, barang-barang kan ini banyak. Kalau bisa itu kan dibangun dulu buat, jadi begitu pindah pun nggak terlalu susah. Terutama kan ini sebelah juga percetakan kan mesinnya besar-besar, kita juga kan etalasenya gede-gede gitu. Kalau mau pindah kan susah, mau dikemanain barangnya. Jadi mungkin harapannya itu dibangun dulu. Ya kalau bisa dibangun. Baru ini ya untuk pindah gitu ya, Pak. Pindah barangnya kan repot. Kalau kita toko barang-barangnya kan banyak, terus etalasenya kan gede-gede. Betul. Ada stadion misalkan, dari fase ini ke sini ada Kuning Ayu. Nah itu penting ya, Pak? Penting, itu penting. Karena kalau memang merubah bangunan saat ini memang sulit, Ya, karena betul. bangunan sudah dibangun gitu. Tapi untuk melengkapi, apakah di sana misalkan ada semacam
galeri, Galeri, atau betul, museum betul, apa, misalkan taman kota ini seperti apa. Jadi orang lain dari luar daerah gitu datang ke Taman Kota Kuningan itu, oh dulunya Taman Kota Kuningan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Baik dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk dokumentasi lainnya. Untuk para pedagang, terutama untuk pemerintah dulu ya, tolong segeralah di tempatin yang layak buat teman-teman saya. Menunggu lama Taman Kota direnovasi sampai sekarang udah beres kan, buat pedagangnya belum ada gitu. Apakah mau di mana? Apakah mau, kalau mungkin seperti ini aja nggak mungkin. Kita bertahan gitu, karena ini tempatnya sempit, lalu lintasnya juga sempit lah, takut ketabrak gitu lah gitu. Makanya saya tolong ke pihak pemerintah segera dialokasikan ke tempat yang layak lah buat PKL Taman Kota Kuningan, karena ini juga orang Kuningan semua kebanyakannya gitu lah, orang Kuningan semuanya gitu lah. Berarti pembangunan fase 2 harus cepat selesai kalau bisa ya Pak. Terus buat teman-teman pedagang mohon sabar aja dulu lah, jangan terlalu ini, nanti juga pemerintah akan turun ke lapangan kalau ada hal-hal yang penting mungkin seperti itu aja. Dan Bapak juga selalu komunikasi mengikuti gitu. komunikasinya ya Pak. Makasih Pak. Jadi berharap segera dialokasikan ke sana lagi. Iya. Berharap kayak dulu lagi lah gitu, kembali ke tempat semula lagi. Soalnya dipindah ke sini mah turun jauh. Masa sehari saya biasanya ya sampai laku 1, kadang 2. Pulang saya punya istri, punya anak di rumah. Matur nuwun, Anak. Ya, matur nuwun.